Jejak leluhur kali ini membahas tentang warisan budaya yang masih terjaga keberadaannya, yaitu keris. Selain dikenal sebagai senjata pusaka, keris pun dianggap memiliki khasiat dan kekuatan supranatural di dalamnya. Benarkah demikian? Inilah keris, benda tajam berlekuk yang seakan menjadi wakil budaya Indonesia di mata dunia. Pengakuan keris oleh UNESCO sebagai karya agung warisan kemanusiaan dunia pada tahun 2005 membuktikan nilai penting keris sebagai jejak leluhur bangsa kita. Secara kasat mata, keris adalah senjata mematikan bila dipakai dari jarak dekat. Namun, sisi spiritual keris terus menjadi kisah yang tak habis dibahas masyarakat. Banyak anggapan mistis tentang pusaka ini, terutama tentang penghuni tak kasat mata yang disebut kodam. Kuatnya kepercayaan gaib atas keris membuat benda pusaka ini dipercaya memiliki kesaktian lebih besar dari ukurannya. Bahkan, keris dipercaya dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan pemiliknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiraksa ada? Ada di dalam, di ruang praktek. Oke. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, keris. Iya. Dari mana? Ini sedang apa ini, Kiraksa? Ini apa? Lagi melihat keris. Ini kan keris kemarin dibawa sama pasien, Mbah. Iya, iya. Cuma katanya kerisnya bermasalah. Ketika benda-benda seperti ini, benda pusaka seperti diwariskan kan tidak serta-merta langsung sinkron dengan yang diwariskan kan ya, Ki? Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Ki. Halo, Nana. Halo, apa kabar? Bang, Kok barengan? barusan ketemu di depan dan Iya. katanya dia mau konsultasi sama Ki Raksa. Ini tadi saya bilang, Mbak. Oh, ini ini Mbak Mbak Lita. Nah, Mbak Lita. Jadi sebelumnya memang udah seminggu yang lalu Mbak Lita sudah ke sini. Nah, ini yang apa kemarin sudah konsultasi masalah keris. Kerisnya Mbak dapat dari mana emang? Dari warisan. Dari warisan. Iya. Unsur mistis dalam keris membuat benda ini menjadi pusaka penting yang bisa membawa kebaikan dalam hidup. Namun, keris tak seperti benda koleksi biasa. Perawatan sangat penting saat memutuskan untuk memiliki atau mengoleksi keris. Banyak cerita negatif soal keris yang kurang diperhatikan. Apalagi pada kasus keris yang bukan diniatkan untuk dimiliki. Saya dapat keris itu dari keluarga lah, warisan. Ya nggak bisa disebutin lah dari siapa gitu. Yang pasti dari keluarga saya. Waktu itu teman saya bilang, jadi keris itu seperti ada masalah gitu. Yang bikin masalah itu ya saya merasa sendiri karena usaha saya juga jadi abis-abisan. Nah, Ki, kalau yang seperti ini kenapa Ki? Apa yang dilakukan biasanya Ki? Kalau khusus untuk Mbak Lita ini sebenarnya masalahnya kurang sinkron aja. Jadi gini, jadi tidak selalu keris warisan itu akan langsung berjodoh dengan yang diwariskan. Iya. Gitu. Misalkan bapak memiliki keris terus diturunkan kepada anaknya, ada yang langsung berjodoh, tapi ada juga yang tidak. Nah, Mbak Lita ini sepertinya kurang ini ya, selaras ya, tidak Ki, ya? kurang selaras. Dan ada juga kepercayaan orang dulu di saat memiliki benda pusaka, mungkin ada mantra-mantra kunci Iya. di saat
orang tuanya meninggal tapi belum diberikan Belum ke diberikan. Nah. anaknya atau ahli warisnya, Iya. ini juga akan menyebabkan efek negatif seperti itu. Hari ini rencananya Mbak Lita ini akan melakukan penyelarasan dengan kerisnya seperti itu, Ya. Mbak. Oh, Kalau begitu langsung aja Ki. Air kelapa di sini fungsinya sih sebenarnya untuk pembersihan energi negatifnya. Karena ini tadi air sebelumnya sudah saya ritualkan. Jadi airnya selain air kelapa ada air biasa, air putih biasa. Dicampur ya, Ki, ya? Dicampur, kita gunakan kembang dan ini nanti ada garam. garam di sini. Garam juga ini fungsinya juga untuk penetralan energi negatif. Tadi Ki ketika Ki memandikan kerisnya ya Mbah ya, tadi kita merasakan ada energi panas. Iya. Jadi ternyata memang energinya panas yang berasal dari keris ini. Jadi mungkin yang dirasakan Mbak juga pasti mungkin selain dari usaha, tapi juga ke emosi atau ke badannya juga pasti ada energi-energi negatif yang berefek ya Ki ya. Jadi ada pengaruh dari fungsi yang dulu digunakan untuk keris ini. Ya. Fungsinya itu kalau saya melihat dulu pernah digunakan juga untuk kejawaraan ya kalau bahasa Buat jawara ya. Satria yang pegang ini dulu. Ya, ya. Itu yang saya lihat kurang sinkron dengan Badan Mbaknya. Iya. Karena berbeda dengan emosional yang dimiliki oleh Mbak Lita seperti itu. Silakan duduk bersila di sini. Ya, nanti pejamkan matanya. Jadi konsentrasi dalam hati berdoa saja. Ya, tidak ada bacaan-bacaan yang terlalu khusus, tidak ada. Niatkan saja, rasakan nanti di sini apa yang Mbak rasakan di sini nanti diceritakan ke kita. Kita tinggalin sekarang aja Ki ya. Ya, Mbak Lita. Auranya lain ya Mbak ya. Lain, langsung adem. Ya. Gimana tadi setelah melakukan penyelarasan, meditasi penyelarasan, apa rasanya? Awal-awalnya sih Ki, masih hawa panas gitu. Terus agak merinding gitu Ki. Iya, tapi setelah kesini udah agak mendingan Ki. Beda ya, maksudnya gini, kita mau memastikan dulu kan. Jadi Mbak Lita cerita selama dia pegang keris ini hawa badan dia selalu panas, terus bawaannya memang jadinya gelisah, terus akhirnya interaksi sama siapapun jadi emosi kan, bawaannya seperti itu. Artinya dengan kondisi yang seperti ini bisa dipastikan kalau antara keris dengan pemiliknya sudah sinkron. Iya, karena sebelumnya kan 1 minggu yang lalu Lita kesini memang sudah melakukan pembuktian seperti itu dulu. Jadi saya sudah coba seperti ini ya Mbak Lita ya, dan yang dia rasakan memang negatif sekali. Rasanya itu memang nggak enak lah. Sebentar lagi ini ya suro ya. Suro ya. Itu bisa Mbak Lita. Jadi tidak harus Mbak Litanya kan gitu. Mbak Lita bisa titipkan keris ini ke orang-orang yang memang juga memiliki banyak keris untuk dibersihkan kan gitu. Pesan saya itu aja. Terus perbanyak ibadah. Karena gini, maksudnya tidak hanya keris ini yang sebenarnya yang berpengaruh terhadap Mbak Lita, tapi Mbak Lita sendiri juga sebenarnya juga harus mengisi diri Mbak Lita dengan perbanyak energi positif melalui ibadah. Penyimpanannya Menyimpannya bebas jangan di mana sembarangan saja, ya. cuma ya ditaruh yang tempat yang aman lah, yang tidak kelangkahan ya. Iya, begitu di lemari di bagian atas gitu. ya. Iya. Makasih ya Ki. Iya, sama-sama. Iya. Mari sama-sama, hati-hati Mbak. Bagi sebagian masyarakat, keris tak bisa lepas dari kata mistis. Beberapa kalangan bahkan mengaku memiliki bukti dan pengalaman langsung dengan kekuatan magis yang dimiliki keris. Keris sebetulnya identik dengan hal-hal yang sifatnya mistik atau ritual, Bu. Tapi nggak semua ritual pakai keris kan.
Oleh karena itu, ranah di dalam dunia keilmiahan, bagaimana kita mengkaji, kita menggali, kemudian meluruskan atau mengklarifikasi apa atau hal-hal yang sudah terjadi, pembiasan dan pengendangkalan yang terjadi di dalam masyarakat kita. Contohnya adalah keris yang bisa terbang, keris yang mungkin dicelup air tidak basah, kemudian katanya menyepuh keris dengan cara dijilat, keris yang katanya bisa bikin kaya dan sebagainya. Beberapa contoh keris dengan kekuatan mistis muncul di situs YouTube. Seorang pengunggah bernama Nugroho Jaya memajang video mengagetkan dengan judul Keris Menari. Keris yang berada dekat orang dalam video keluar dari warangka keris tanpa disentuh secara fisik. Keris kemudian berdiri dan bergoyang-goyang seakan sedang menari. Video mendirikan keris tanpa gagang. Dengan fokus dan konsentrasi, 3 keris berhasil berdiri di atas lantai. Namun usaha mendirikan keris keempat tak berhasil hingga akhir video. Berdasarkan penjelasan di video akun bernama Mohrafa, keris ini berdiri bukan karena faktor mistis, namun keahlian pembuat keris yang seimbang hingga bisa berdiri. Video aneh lain seputar keris adalah 2 keris yang beradu jotos. Dalam video berdurasi 2 menit 44 detik ini, 2 keris berdiri perlahan dan kemudian mulai berkelahi. Uniknya, 2 keris di video dari akun Ancu Studio ini bertarung hingga berterbangan beberapa sentimeter di atas lantai. Pernah mendengar mitos keris Omyang Jimbe? Keris ini konon memiliki kesaktian untuk menambah kekayaan, misalnya menambah jumlah beras pemiliknya. Akun YouTube Roro Ajira menunjukkan beras yang ditutupi bersama keris Omyang Jimbe bertambah isinya. Percaya pada kekuatan keris yang tadi kita lihat? Video-video YouTube ini mungkin terlalu ekstrim, tapi kenyataannya banyak mitos hingga legenda soal keris. Yang jadi masalah, ya kan, kadang-kadang banyak mitos-mitos tertentu yang dikarang-karang oleh beberapa oknum yang nggak bertanggung jawab untuk kepentingan dia. Nggak sesuai dengan pakem keris ini, yang nggak kita inginkan. Karena menurut penelitian kami, saya secara pribadi memiliki pengalaman, tidak pernah ada keris yang membuat orang itu jadi kaya. Keris yang membuat orang itu menjadi pemberani. Kalau Kak sendiri mengerti keris itu dari sisi mistisnya, kalau Kak sendiri bagaimana? Bisa tahu atau mungkin paham dengan jenis keris? Iya, contohnya keris ini ya Mbak. Iya. Saya sebenarnya paham tentang keris ini. Saya lebih ke arahnya kepada sama seperti Mbak, nilai isiannya, sisi mistisnya. Ya, sisi mistisnya. Mau tahu tentang ini lebih baik saya sarankan untuk datang ke pangkrisan atau ahli keris. Ahli keris ya? Ahli keris. Pak, ya, Mas. Dan Pak Andi ya? Iya, betul. Ya, ya, baru tahu loh Pak. Iya, kita baru tahu kalau di sini ternyata ada museum keris. Iya, museum keris. Kalau melihat keris itu banyak sekali. Iya. Dan kita ingin tahu ya Ana Iya. tentang sejarah keris dari ahlinya Pak. Iya. Itu seperti apa? Bahwa keris itu
waktu ditemukan itu zaman Kabundan, itu sekitar abad sebelum abad 10 ya. Udah sangat lama Iya, ya. lama ya. Nah, itu cirinya yaitu kerisnya ada 1 jengkal dan lebarnya 3 jari. Nah, itu tetap dibikin dari 3 unsur, itu baja, besi, dan bahan pamor. Cuma untuk bahan pamor masih bahan pamor itu yang warnanya putih itu masih sedikit. Jadi sebanyak kan masih kalau bahasa Jawa itu agak lumer kalau dipegang di raba. Kalau keris-keris tua kebanyakan kalau ditanting itu ringan gitu loh. Dipegang ringan. Kalau keris berat, keris baru banyak agak berat gitu loh. Iya. Dilihat sekilas, keris adalah senjata tikam menyerupai belati dengan bilah yang terbilang unik. Namun bila dilihat lebih dekat dan seksama, keris menyimpan nilai seni tinggi dalam bentuk dan teknik penempaan. Dunia perkerisan itu sebenarnya sangat kompleks, sangat luas. Namun seringkali keris itu hanya dipandang pada porsi-porsi tertentu, hanya salah satu sudut pandang saja. Bisa karena ekonominya, karena mungkin dari segi mistiknya saja, kadang-kadang berkaitan dengan lokalitasnya, dan lain sebagainya. Lahirnya keris sebagai perwujudan konkret warisan budaya leluhur menjadi sejarah yang terus digali asal-usulnya. Kalau kita melihat pendekatan-pendekatan atau temuan-temuan dari arkeologis ya, keris itu mulai dijumpai dan tertera di dalam banyak karya sastra, di dalam manuskrip ataupun relief-relief candi itu pada kisaran abad ke-9 seperti di Candi Borobudur, Prambanan, Pelaosan dan sebagainya. Kalau secara umum diketahui masyarakat, ya kan, keris ini ada semenjak zaman Kadewatan atau pewayangan. Nah, ini dimulai dari Sang Hyang Nuroso sebetulnya. Sang Nuroso itu kalau dalam mitologi Jawa, Sang Nuroso ini adalah keturunan dari Nabi Adam. Nah, kita juga sering menjumpai bahwa salah satu karya sastra itu menyebutkan bahwa keris itu pertama kali dibuat oleh Empu Ramayadi yang menempa di angkasa. Seiring perkembangan zaman, muncul beberapa kisah mengenai ketajaman bilah keris yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Zaman awal dibuat keris sampai sekarang pun keris itu identik dengan pusaka sebetulnya. Jadi kalau ada sejarah, ada mitos-mitos, ada orang yang mengatakan bahwa keris itu senjata untuk senjata bunuh, itu tidak benar. Memang keris itu punya sisi tajam, tapi pada dasarnya keris itu bukan untuk senjata bunuh. Sebetulnya lebih ke arah pusaka sebetulnya. Kemudian keris terus mengalami perkembangan yang pada awal mulanya bersumber dari Jawa, terutama di Jawa Tengah ya, kemudian menyebar ke berbagai wilayah di seluruh Nusantara dan akhirnya menemukan karakter dan identitas masing-masing, walaupun secara esensial bentuk keris itu hampir sama. Dan saya tuh pernah dengar Pak, pada zaman dulu tuh tentang kisah Ken Arok dan batu dan Tunggul Ametung. Jadi pada zaman itu keris itu dipakai untuk senjata menikam. Tapi sebenarnya keris itu pada zaman itu dipakainya untuk apa, Pak? Sebenarnya itu ada di keris itu kan ada doa. Mungkin itu doa-doa yang belum istilahnya belum kalau bahasa Jawa itu belum tuntas, belum selesai. Jadi keris Ken Arok dan Tunggul Ametung itu dulu memiliki sejarah belum rampung, belum selesai. Istilahnya dulu kan ceritanya ada 40 hari ya. Sebelum 40 hari itu Ken Arok itu udah datang ke Empu Gandri. Untuk bisa diriin keris bisa diriin. Bisa Pak? Bisa. Oh jadi bisa. Bisa. Oh iya. Nah begini. Iya. Selain memiliki bentuk yang indah, keris pun mempunyai nilai yang tinggi dan penuh makna bagi seseorang. Apa saja nilai yang terkandung dalam sebilah keris? Saya suka gini, saya suka yang paling heran itu Ana ya. Kan ada keris yang lurus seperti saya yang bawa itu, dan ada yang lengkung. Ana kan punya yang yang look itu yang lengkung. Nah, ini tempatnya cara menghitungnya looknya ini. Ini look. Iya. Tapi kalau Anda lihat semuanya ganjil. Iya, betul. Apa ada maknanya, Pak? Dalam istilah Jawa itu adalah kalau udah
genap itu sudah selesai, tidak ada pengharapan. Sebagai benda yang dimuliakan, keris mempunyai filosofi yang tinggi. Kedalaman makna pada keris membuat pusaka ini tak habis tergerus zaman. Ya, filosofi mendasar dari keris itu biasanya secara umum keris terdiri dari 3 hal. 1 besi, 1 gonjo, 1 wilah. Nah, besi ini dari yang bawah, itu mewujudkan manusia itu dulu ada, dari nggak ada menjadi ada. Nah, terus dari gonjo itu yang sifatnya horizontal ini berarti manusia itu ada dan lahir dan hidup di dunia ini. Terus wilah itu perjalanan manusia menuju ke satu titik pucuknya, yaitu titik ke arah Tuhan, kembali ke Tuhan. Dia ada namanya besi di sini. Besi itu melambangkan manusia itu terlahir. Sampai ke sini namanya gonjo. Gonjo sifatnya horizontal. Ini melambangkan manusia lahir dan hidup di dunia. Nah, ini wilah namanya, sampai pucuk. Ini namanya wilah sampai pucuk, ini melambangkan bahwa perjalanan manusia sampai menuju titik akhirnya dia kembali ke Tuhannya. Itu. Bagi masyarakat umum, keris lebih terkenal sebagai senjata tajam dengan bentuk berlekuk-lekuk. Padahal ada pula bentuk keris yang berbentuk lurus mirip belati. Keris itu secara tipologi dasar itu tidak hanya 2, tidak hanya lurus sama luk. Tipologi dasar keris itu ada 4. Yang pertama adalah keris leres. Sebetulnya bukan lurus, karena keris selalu ada kecondongan. Keris menggambarkan manusia samadhi, hubungan manusia dengan Tuhan, sehingga selalu membentuk kecondongan tertentu yang dikenal dengan istilah keris leres. Kemudian dibahasakan Indonesia menjadi lurus. Kemudian ada keris luk. Ya, kemudian dijadikan dengan istilah yang lebih populer adalah luk atau lekuk, kan begitu. Yang berikutnya adalah keris campuran, di mana bagian bawah sering lurus, ujungnya luk atau sebaliknya, dapur campur baur dan lain sebagainya ya. Yang keempat, ini sangat populer di daerah Bali, Lombok dan sebagainya, walaupun juga di Jawa dan tempat-tempat lain juga banyak dijumpai, yang dikenal dengan istilah keris pedang, di mana keris itu menyerupai tipologi bentuk pedang. Jumlah lekuk sebanyak angka ganjil menjadi ciri khas keris. Dan yang terkecil adalah 1 lekuk atau disebut juga keris lurus. Nih, luk keris atau lekuk keris atau dalam bahasa Jawa dinamakan luk. Ya. Luk itu harus selalu ganjil. Kenapa ganjil? Karena ini sesuai dah bahwa Tuhan itu sifatnya ganjil. Itu dilambangkan dengan Tuhan itu Esa. Karena nanti titik pucuknya keris itu ada titik ke arah ganjil, ke arah Tuhan. Keris memiliki filosofi ketuhanan. Keris menjadi pelengkap penting aspek kehidupan pemiliknya. Walau lebih berfungsi sebagai pusaka, keris tetap memiliki fungsi praktis sebagai senjata tajam. Apabila keris itu luknya ganjil, itu titik di dalam konteks menggunakan alat tusuk, itu dia tepat. Tetapi apabila genap, dia akan berbelok ke kanan, sehingga kalau digunakan sebagai alat tusuk, itu menjadi tidak tepat sasarannya. Walaupun di dalam banyak catatan sebetulnya, keris tidak pernah dijumpai sebagai senjata secara aktif di dalam konteks pertempuran tertentu. Para Raton ketika Tunggul Ametung itu dibunuh dalam posisi tidur. Amangkurat ketika dieksekusi hukuman mati, dan lain sebagainya. Luk 1 biasanya orang yang udah mapan, kalau ya udah mapan. Nah, luk 3 itu istilahnya buat orang yang punya cita-cita anak muda, biasanya luk 3. Oh, iya, Kalau luk 5 sebenarnya buat pengacara, dalang, orang yang bisa buat ucapan omongan itu kayak luk 5. Nah, untuk luk 7 seterusnya sebenarnya buat kewibawaan semuanya gitu. Iya, 15 buat kewibawaan juga. Ya, istilahnya kalau 15 sebenarnya udah termasuk kalau hijau istilahnya. Kalau hijau itu apa? Istilahnya di luar pakem gitu. Di luar pakem. Ya. Gini Pak, keris sampai diakui oleh UNESCO. Iya, Sebetulnya yang menyebabkan diakuinya itu apa Pak? Sembarangan orang membuat. Iya. Gitu. Istilahnya bahasanya itu ada teriakatnya. Iya. Itu untuk mempersatukan antara yang di bawah dengan yang di atas. Yang di atas itu adalah batu meteor, yang di bawah adalah istilahnya besi segala itu. Jadi disatukan gitu loh. Keris mempunyai nilai seni yang sangat tinggi.
Maka dari itu, terkadang banyak masyarakat yang salah dalam menilai keris. Bahkan tidak semua keris yang lurus ataupun mempunyai look bisa dikatakan sebagai keris. Nggak semua bentuk gini bisa disebut keris. Sesuatu bisa disebut keris atau tulisan aji itu karena melalui berbagai proses. Dalam proses pembuatan keris, empu harus menjalankan ritual puasa sehari penuh. Hal ini dilakukan supaya sang empu mempunyai hati yang bersih dan juga fokus dalam pembuatan keris. Setelah melaksanakan ritual puasa, empu mulai mempersiapkan biji besi yang akan dibakar di atas tungku api. Proses pembakaran biji besi ini ditujukan untuk mendapatkan inti besi yang murni. Selanjutnya, besi murni ini akan dijadikan bahan untuk sebilah keris. Proses untuk mendapatkan sebilah keris ini memerlukan proses pembakaran dan penempaan berulang-ulang. Tidak hanya itu, bilahan keris yang menyala karena dipanaskan ini juga melewati proses lipatan sebanyak ratusan bahkan ribuan kali. Proses pelipatan ini ditujukan untuk membuat motif pamor pada sebuah keris. Proses selanjutnya, besi murni yang sudah dibentuk akan diapit oleh baja yang sudah berbentuk sama dengan keris. Lalu, sang empu kembali melakukan pembakaran dan penempaan hingga besi dan baja menyatu. Dan keris minimal terdiri dari 3 unsur, yaitu putihnya ini. Nah, putihnya ini adalah pamor, batu meteorit. Terus di bawah putih itu ada hitam, itu namanya besi. Terus di bawah hitam lagi itu baja. H3 ini sangat kontras. Pada bilahan keris yang masih menyala api, sang empu pun memahat untuk pembuatan gonjo dan juga pesi di ujung bawah keris. Setelah menjadi calon keris, jika keris yang dibuat adalah keris berluk, maka calon keris tersebut dipanaskan kembali dan ditempa hingga membentuk luk. Tahap selanjutnya, keris akan dikikir atau digerinda. Proses ini dinamakan kodoan. Pengerjaan proses ini harus hati-hati agar tidak merusak dan menghilangkan bagian pamornya. Proses ini juga harus dilakukan oleh sang empu. Karena hanya sang empulah yang tahu bagaimana keris ini akan dirancang. Lalu sang empu akan memulai membuat gonjo keris. Gonjo keris ini akan diukur terlebih dahulu sesuai dengan lebar keris. Setelah itu gonjo pun akan dilubangi supaya bisa masuk melalui pesi keris. Dengan jiwa seni yang tinggi, sang empu harus mampu memperhalus dan mengikir bilah keris supaya terlihat ukiran dari pamor. Tahap ini juga harus dilakukan dengan hati-hati. Jika berlebihan, akan banyak pamor yang ikut terbuang. Untuk meningkatkan kualitas besi dan bajanya supaya lebih keras, tajam, dan tidak mudah melengkung atau patah, sang empu akan memulai tahapan terakhir, yaitu penyepuhan atau pengerasan besi. Yakni dengan merendam keris ke dalam air lirang selama seharian. Namun jika sudah melewati semua tahapan pembuatan keris, bukan berarti keris tersebut layak dan sesuai seperti yang diharapkan. Kalau disepuh ini menjadi utuh dan seperti yang diharapkan, dia jadi. Tapi kalau nanti meluntir atau dia pecah, itu nggak jadi. Nah, di kalangan beberapa paranormal, justru pecahnya keris dimunculkan mitos-mitos. Dianggapnya pamengkang jagat. Dianggapnya itu untuk hal-hal yang sifatnya mahabbah atau penarik atau apa. Padahal itu keris cacat sebetulnya. Nah, ini ada contoh keris tertua nih. Keris tertua. Ya, ini bisa kita lihat. Ini namanya sarungnya namanya sandang malaikat. Biasanya kalau sandang malaikat tuh kerisnya yang agak sedang, yang kecil lah bisa itu. Nah, ini bisa kita lihat kerisnya.
Nah, ini keris paling tua, ini sekitar abad 8. Keris tertua sekitar abad 8. Cirinya biasanya 1 jengkal. Cirinya 1 jengkal. Lebarnya 3 jari. 3 jari. Ya, kalau keris lama biasanya kalau diraba ini agak lumer itu, nggak sakit di tangan gitu loh. Iya. Di sini ada contoh yang keris muda nggak Pak? Keris muda ada. Ini ada keris Ini yang tua. Yang paling tua. Kalau yang Empung muda Adni. sama. Ini tahun 2016. 2016. Ini Empung Adni. Dia tinggal di Gunung Kidul. Iya. Istilahnya bahannya bahan tua, cuma dilebur lagi ya dibentuk sini. Dia masih sederhana sekali. Satu lagi Pak. Ya. Keris yang termahal yang seperti apa? Kalau keris termahal ini, kalau saya penilaian ini saya bisa keris termahal bisa. Ini adalah keris Ladrang Solo. Ladrang Solo. Ladrang Solo. Nah, ini ada emasnya, ada selutnya. Ini bisa berlian, bisa. Berlian. Nah, ini saya buka ya. Boleh. Nah, ini berupa emas semua ini. Emas semua. Nah, kalau harganya Dan saya ini nggak bisa. asli emas ya Pak ya? Asli, bisa dicoba. Iya. Ah, ini namanya Pasopati. Selain dikenal sebagai politikus, Fadlizon juga dikenal sebagai kolektor benda pusaka dan juga buku bersejarah. Terlihat dengan banyaknya koleksi yang tersimpan rapi di salah satu museum Fadlizon. Sebagai kolektor keris, tentunya Fadlizon memilih keris bukan hanya dari bentuknya. Keris ini adalah asli dari Indonesia dan merupakan warisan budaya dari nenek moyang kita sejak kerajaan-kerajaan awal dulu di Nusantara. Harga bukanlah hal yang penting bagi Fadlizon. Estetika dan cerita dari latar belakang kerislah yang menjadi pilihan utama dalam mengoleksi keris. Jadi saya tertarik karena mempunyai nilai artistik yang sangat tinggi gitu menurut saya. Jadi dari sisi pamor, dari sisi bentuk, dari sisi dapurnya. Sebagai benda pusaka, sudah sepantasnya keris juga mendapatkan perawatan dan pemeliharaan. Begitu juga dengan 1.200 keris yang dikoleksi oleh Fadlizon. Sebetulnya kalau kita mau memelihara keris, kita memelihara fisiknya dulu ya, supaya ini tidak keropos, tidak berkarat, tidak dimakan usia. Nah, itu ada teknik dan cara-caranya yang merupakan local wisdom ya, kearifan lokal dari nenek moyang kita juga, yaitu dijamas, diwarangi, kemudian diminyaki gitu ya. Sertifikat itu kan menurut saya perlu ya dan penting ke depan untuk membuat semacam data identifikasi dari keris tersebut. Saya termasuk yang sangat setuju dan mendorong bahwa setiap keris itu kalau bisa diidentifikasi supaya ini juga menjadi edukasi dan orang bisa mengapresiasi, menghargai. Nah, saya melihat bahwa keris itu pasti ada sesuatu energi di dalamnya karena ketika Mumpung di sini Pak, ada keris yang paling bersejarah atau keris yang paling unik Pak. Paling sejarah. Yang selama Bapak lihat, Bapak urus ya. Ini udah saya siapin ini semuanya nih. Kebetulan di sini semua ya Pak ya? Iya betul. Ini adalah keris Gajah Singo. Gajah Singo. Sejarahnya apa Pak? Sejarah ini adalah keris Majapahit. Keris Majapahit adalah cirinya pamornya sedikit, tapi kalau bahasa itu ada apa ya, wingitnya itu, agak ramping gitu. Nah, ini ada sejarahnya, yaitu ada Gajah Singo ini. Nah, ini dulu pada zaman Mataram ada pemberontak nama Adipati Pati. Nah, itu bisa ditumpas oleh Mataram itu. Jadi digambarkan dengan gajah sama singo. Gajah di sini menggambarkan Adipati Pati. Sedangkan harimau menandakan Mataram. Jadi istilahnya dikalahkan. Nah, prajurit yang waktu itu berjasa sama Mataram itu dikumpulkan, lah dikasih ini tinatah ini Gajah Singo ini. Itu sekitar tahun 1558. 1500.
Untuk bisa diriin keris bisa didiriin. Bisa, Pak? Bisa. Oh, jadi bisa. Oh, bisa. Karena itu ada, kalau yang Ana tahu karena ada keseimbangan yang kuat aja, ya Pak nggak ya. ada mistik Bukan atau apa nggak- ya. iya. Ini siapa aja bisa. Iya. Cuma Karena keseimbangan yang kuat ya Pak ya. istilahnya kesabaran aja gitu. Iya. Jadi ini dibalik aja. Ini. Oh, iya. Nah, begini. Iya. Banyaknya jenis keris seringkali membuat para penjual atau pembeli bahkan kolektor salah dalam menilai keris. Di zaman modern ini, ada beberapa cara untuk menilai keris. Salah satu cara yang lebih mudah adalah membuat sertifikat keris. Biasanya, ahli keris atau yang biasa disebut dengan pangkerisan memulai menilai keris dari tangguh keris. Tangguh keris sendiri secara harfiah adalah tafsiran atau perkiraan sebilah keris dibuat. Berbeda keris, berbeda juga tangguh keris. Memang pertama terima pusaka itu, ini keadaan pusakanya gimana keadaannya. Karena kami untuk bikin sertifikat itu nerima yang sudah bagus. Jadi pamornya udah jelas, kalau memang ada karat, nggak jelas, kami disarankan untuk dijamas dulu. Dengan waktu 1 minggu paling cepat, itu tergantung kadar karatnya. Kadang-kadang sampai 2 minggu, sampai lebih malah. Penyertifikatan keris juga tidak bisa langsung. Pihak dari Museum Pusaka harus melihat kondisi dari kerisnya terlebih dahulu. Guna sertifikat ini sendiri selain membantu mengidentifikasi keris, juga membantu masyarakat mengenal histori keris sampai ke tangguh keris. Ya. Nah, terus kita lurus, terus dibalik, semuanya menyeluruh biar sari ceruknya itu bisa sampai ke bilahannya. Astagfirullahaladzim. Bah. Memperlakukan sebuah benda pusaka tentunya mempunyai cara yang khusus. Lalu, cara seperti apakah yang harus dilakukan dalam merawat sebuah keris? Sebagai salah satu benda pusaka, keris juga mempunyai perlakuan khusus dalam menggunakannya. Ada hal penting yang harus diperhatikan ketika mengeluarkan sebuah keris, yakni posisi leher keris yang runcing harus berada di depan. Hal tersebut dimaksudkan agar tak melukai si empunya keris ketika membuka keris. Setelah ujung keris ditekan, maka warangka kerislah yang harus ditarik hingga terlepas dari keris, lalu memberi penghormatan terhadap keris yang dimaksudkan untuk menghormati sang pembuat keris. Ketika keris itu diberikan kepada orang yang lebih tua, maka posisi tangan harus berada di ujung warangka dengan posisi kepala keris yang didulukan. Sebaliknya, jika menyerahkan kepada yang lebih muda, maka posisi tangan berada di bagian atas warangka dengan posisi ujung keris yang disuguhkan. Demi menjaga keutuhan sebuah keris, saat kita melihat keris, maka seseorang dianjurkan untuk tidak menyentuhnya langsung dengan jari, melainkan harus menggunakan kuku. Hal itu dilakukan untuk mencegah keringat ataupun hal lain yang dapat merusak kandungan yang berada dalam sebuah keris. Ya, ini adalah proses pembersihan keris yang itu Pak Mufid namanya. Oh iya. Ya, Bapak itu siapa? Bapak Mufid. Bapak Mufid. Ya, dia lagi membersihkan keris, lagi diminyain. Itu udah selesai. Ini proses yang sudah selesai, udah finishing. Iya. Ya, lagi diminyain supaya harum. Ngomong-ngomong, Iya. saya itu punya keris Iya. warisan dari eyang uyut saya. Iya. Cuma karena emang saya nggak terlalu hobi, Iya. jadi tidak terlalu paham ini keris jenis apa, sudah berapa lama, dan Iya. tua atau muda, Iya. Pak. Sekalian liatin aja ya, Mbak. Iya. Iya. Sekalian dilihatin. Nah, ini keris saya, Pak. Harus. Monggo. Iya.
Waduh, ini namanya dapurnya secara stilnya namanya dapurnya tilam upih. Tilam Iya, upih. tilam upih. Itu kerisnya adalah keris lurus, ada pejetan, ada Iya. ikat alis. Ini adalah tilam upih. Kalau saya lihat stilnya ini adalah keris betulan ini. Keris betulan Pak Iya, ya? keris betulan. Cuma kurang perawat aja nih. Oh. Lihat pamornya juga bagus ini. Oh. Jadi keris tua ya? Iya, Pak, ya? tua nih. Tua, Ini, ya. Kalau perkiraan saya mungkin ini tuban lah. Tuban. Ya, sekitar abad 15-an. Allahu Akbar. Itu udah. Ini bisa langsung titipin ke Pak Mufid Bisa aja, sekalian langsung langsung dicuci. aja. Iya, proses ya. Boleh Pak? Iya, boleh silakan. Oh, boleh. Ya, bisa lihat. Nah, ini direndam pakai air kelapa. Direndam pakai air kelapa. Nah, sehari semalam. Sehari semalam. Nah, kalau kira-kira sehari semalam masih ada karatnya, kita rendam lagi. Nah, tapi kalau udah nggak ada karatnya, udah langsung proses pemutihan. Iya, iya. Terus Dan kita oleskan dengan jeruk nipis. dioleskan dengan jeruk nipis. Dengan sikat ya. Oh, iya. Ada sikatnya. Astagfirullahaladzim. Mbak? 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 Ya Allah. Mbak? Namanya benda pusaka, apalagi peninggalan nenek moyang atau nenek buyut, memang itu adalah amanah. Ketika kita tidak memperhatikannya, seperti hal ini interaksi yang terjadi itu ada kemungkinan Pak Iya, terjadi bisa, seperti bisa. itu ya. Iya, iya. Berarti sudah kotor ya. Kotor, ya. Energi Terawat, negatif ya. iya. Nggak terawat. Udah bisa berani deket lagi di sini nggak kepental tadi ya? Kepental ya? Saya nggak ngerasain apa-apa, cuma ngerasain Merah loh mata Mbak, merah. mata itu perih banget sampai saya harus ngejerit gitu. Terus Mbak rasain apa lagi? Iya, sementara karena perih, matanya perih, nih, mata saya benar-benar perih, boleh bilang. Udah mulai berkurang sedikit Pak. Nah, untuk pengalaman Bapak yang memang sering kali memandikan keris dengan berbagai benda pusaka dari manapun, pernah nggak ada pengalaman seperti ini sebelumnya? Dan ini tuh apa yang terjadi seperti ini tuh kenapa gitu Pak biasanya? Yang Bapak ketahui ya? Kalau saya sih feelingnya, ya setelah ini kena air. Kena air jeruk Pak ya? Iya, iya memang. Tadi Anda pun Tapi saya melihat. nggak berani ngulangi lagi. Aja gitu. Iya. Kalau diulangi lagi kan, kalau terjadi malah lebih parah. Iya, betul. Makanya saya bilas pakai air ini biar apa namanya perihnya hilang. Iya, biar adem lagi, biar sinkron lagi. Ini sih sudah nggak terlalu perih Pak, tapi mungkin masih merah ya, mata masih merah Pak ya. Tambah merah. Dan ini saya baru ngerasain Pak, bahwa kita punya jenis pusaka yang memang warisan ya Pak ya, dan tidak saya urus. Iya. Dan benar-benar keris itu ya. Dan benar-benar keris Pak ya. Iya, keris. Bagus juga gitu. Kalau kita mengkaji secara ilmiah, kita tidak boleh buru-buru mengatakan bahwa suatu yang mistik itu tidak ada. Masih banyak masyarakat pendukungnya. Misalnya keris yang dibuat kata-katanya dengan cara dipijit-pijit, dijilat itu suatu yang tidak mungkin. Bisa saja itu mungkin. Oleh karena itu, riset ilmiah itu perlu dilakukan secara lebih mendalam. Keris itu dari kata istilah disengker dan diaris. Apa disengker? Disengker itu adalah sesuatu yang disembunyikan. Terus diaris sesuatu yang dimuliakan. Jadi sebetulnya pusaka itu adalah sesuatu yang sangat tersembunyi, sangat privasi sebetulnya. Hanya 4 golongan masyarakat Nusantara yang tidak boleh memiliki keris. Pertama adalah keris mencerminkan laki-laki sejati. Oleh karena itu kaum wandu, orang banci, maaf di dalam bahasa orang modern mungkin ya, golongan-golongan yang tidak jelas identiti atas laki-laki atau perempuan, dia tidak boleh mengenakan keris. Orang yang terlibat status hukum, karena aspek kemerdekaannya hilang, dia tidak boleh mengenakan keris. Kemudian para budak itu juga tidak boleh mengenakan keris, dan adalah para narapidana. Banyak orang sekarang ini beli keris karena bukan beli kerisnya, tapi beli cerita. Dan kalau dia beli keris karena dia beli cerita, siap-siap ketipu.